Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Triwati, NIM saya 201011150252. Dosen pengampu saya Ibu Sulasri SPD MH. Saya dari kelas 03 PPKP 002. Materi yang akan saya bahas yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Rumusan tujuan pembelajaran dari KD. Audiens siswa Convention setelah mendengarkan penjelasan guru tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Behavior menjelaskan CABD setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami pengertian dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar KD 3.3 Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. IPK 3.5.1 Memahami pengertian dan makna Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, 3.5.2 Menjelaskan prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna Persatuan Indonesia. Yang terakhir, 3.5.3 Menganalisis nilai yang memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Pengertian NKRI. Secara umum, negara kesatuan merupakan bentuk negara yang bersifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi dan wewenangnya berada pada pemerintahan pusat. Dan beda lagi nih dengan negara serikat atau federasi, adalah negara yang tersusun jamak, terdiri atas beberapa negara yang masing-masingnya tidak berdaulat. Dan menurut saya sendiri, NKRI itu adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Makna NKRI yaitu ada 3, sebenarnya itu ada 5 ya, tapi saya ringkas aja menjadi 3, yaitu keutuhan wilayah yang meliputi seluruh dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, keutuhan kasnasa budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta dan hasil pemikiran. Yang terakhir, bangsa Indonesia dan suku-suku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan menurut saya, nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI, karena yang menyadari tentang keragaman bangsa Indonesia yaitu adalah negara kita sendiri, yaitu warganya itu, ya kan? Nah, NKRI ini merupakan wujud proklamasi kemerdekaan yang memiliki dengan kondisi bangsa Indonesia yang maju. Dan di sini saya akan menjelaskan juga prinsip NKRI. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 1945. Dan yang terakhir, negara Indonesia ialah negara hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini saya akan menjelaskan tambahan sedikit ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa daerah yang provinsinya dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan di sini juga pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui berbagai lembaga negara yang dicantumkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pada pasal ini merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan yang terakhir, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kuasa yang tidak dipertanggungjawabkan. Ada tambahan sedikit dari saya, yaitu adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan yaitu adalah suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang tengah melaksanakan pembangunannya di segala bidang. Di Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan antar rakyat Indonesia. Dan yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan syarat mutlak untuk memperoleh kemajuan bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan, yaitu seperti kerusuhan dalam sepak bola atau demonstrasi yang diaksi kekerasan. Dan yang terakhir itu kayak konflik antar suku atau sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.